Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Tilawati Putri dari jurusan Perbankan Syariah kelas 1E. Yang terhormat Bapak dosen Metodologi Islam dan Ilmu Sains. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengetahuan, tujuan, dan fungsi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Pengertian ilmu pengetahuan. Dalam rumus umum bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenan dengan keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini. Ilmu akhlak misalnya berbicara pengetahuan tentang tabiat manusia. Dalam bahasa Inggris, ilmu pengetahuan adalah terjemah dari kata science of language, misalnya diartikan ilmu pengetahuan bahasa, science of fiction, arti cerita khayal yang bersifat ilmiah. Dalam Academies of Modern White Writing Arabic, ilmu diartikan bermacam-macam knowledge, pengetahuan, learning, pembelajaran, lore, adat dan pengetahuan, cognizance, pengetahuan, tanggung jawab, information, cognition, pengakuan, intelektual, pemikiran akal, perception, tanggapan, knowledge, pengetahuan, science, natural science. Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian. Pertama, mencakup semua jenis pengetahuan atau macam pengetahuan, baik pengetahuan yang bersifat eksakta, bahasa, fenomena alam, fenomena sosial, sejarah, pengetahuan agama, pengetahuan tentang kehidupan di dunia, dan pengetahuan melalui observasi, penelitian, perenungan, dan percobaan. Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian. Yang pertama itu mencakup semua jenis atau macam pengetahuan. Yang kedua itu karena pengetahuan diperoleh melalui observasi, penelitian, perenungan, dan percobaan yang menggunakan segenap pemikiran manusia, maka ilmu itu merupakan hasil usaha manusia, kecuali ilmu yang diberikan oleh Tuhan melalui wahyu atau kitab suci. Ketiga, ilmu dapat berfungsi sebagai informasi, pengakuan, argumentasi, dan tanggapan. Menurut Al-Raghib Al-Syahfani, ilmu adalah idrak asyafawi bihakitati zalika arbani, mewujudkan tahu an-nafsu syai'an huwa manfiyun anfu fal alwal huwa al-muttadin ila ma'ful wahidin nafwa la talamunahum. Artinya, ilmu adalah temuan tentang sesuatu. Ilmu adalah temuan tentang sesuatu dengan hakikatnya. Ilmu itu ada dua macam. Salah satunya temuan tentang zat suatu, dan yang kedua temuan tentang hukum yang terdapat pada suatu dengan adanya wujud suatu yang dengannya bisa dinyatakan. Ilmu filsafat memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu universal, yakni menyatakan hal-hal partikular yang sejenis. Yang kedua radikal, bahwa pemikiran hingga sampai ke akar-akar hingga tidak ada yang terpikiran. Ketiga itu spekulatif, yakni menerawang atau menjelajah dengan menggunakan akal sampai batas yang dapat dipikirkan. Yang keempat itu sistematik, yakni beraturan dengan menggunakan logika atau ilmu matik. Yang kelima itu ada berpikiran melalui dengan premis mayor atau kesimpulan. Yang keenam itu ada indukasi, yakni cara berpikir mengambil kesimpulan melalui dari pemikiran yang kecil hingga sampai pada kesimpulan. Ada 5 latmi yang diperoleh melalui intusia yang telah diberikan pemikiran. Ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu mengandalkan kekuatan. Yang kedua itu sangat bertanggung jawab pada otoriter dan prerogatif Tuhan, yakni jika Tuhan menghendaki Allah, ilmu tersebut akan datang, dan jika Tuhan tidak menghendaki, ilmu tersebut tidak akan datang. Yang ketiga itu bersifat pengalaman. Yang keempat itu cara menerimanya bukanlah dengan menggunakan observasi dan eksperimen, melainkan dengan keyakinan dan
peneguhan. Keenam itu ilmu ini benar-benar adanya namun penggunaan oleh manusia bisa saja salah. Yang ketujuh itu berfungsi memberikan pencerahan. C itu ada ilmu pengetahuan. Lanjut ke fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi, tergantung dari manusia yang menggunakan. Oleh karena itu, pada hakikatnya ilmu itu dari segi objeknya adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Sehubung dengan itu, ilmu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan teknologi. Secara harfiah, teknologi berasal dari kosakata teknologi, berarti ilmu tentang teknik atau teknik. Masyarakat pada umumnya melihat teknologi secara fisik atau bendanya. Penglihatan seperti ini sesungguhnya kurang tepat. Teknologi sesungguhnya merupakan konsep ketela atau singkong tersebut menjadi aneka macam makanan, menarik bentuk dan rasanya yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan ilmu pengetahuan dapat meningkatkan nilai tambah yang dalam bahasa agama disebut dengan keberkahan. Selanjutnya dapat pula dibandingkan kualitas hidup orang yang berilmu pada aspek peralatan komunikasi, interaksi, transportasi, kesehatan, pakaian, tempat tinggal, persenjataan, jembatan, gedung, dan lain-lain sebagainya memiliki kualitas yang berbeda. Kelima, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, dan moral yang menempuhkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan. Demikian juga makhluk lainnya ciptaan Tuhan, air, api, tanah, udara, gas, barang tambang, batu mulia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segenap makhluk Tuhan lainnya, yakni malaikat, jin yang soleh merupakan makhluk Tuhan yang antara satu dan lainnya saling membutuhkan. Untuk itu perlu ada sebuah ilmu pengatur hubungan yang baik dengan segenap makhluk tersebut, yakni ilmu akhlak, sehingga manusia tidak tergelincir ke dalam kehidupan yang hina dan nista. Ilmu demikian itu adalah ilmu akhlak. Berbagai keuntungan yang akan dapat diperoleh manusia berkat ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat derajat orang yang beriman dan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 58. Pertanyaan dan janji Tuhan ini pasti benar. Dalam realita dapat disaksikan dan dirasakan bahwa orang yang berilmu lebih merasakan keberkahan dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Yang berilmu tampak lebih berbudaya dan beradab dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Karena demikian besar fungsi dan peran yang diberikan ilmu pengetahuan, maka tidaklah mengherankan jika Tuhan mewajibkan manusia menuntut ilmu pengetahuan, menumbuhkan, membina, dan mengembangkan melalui kegiatan penelitian dalam arti yang seluas-luasnya, serta menyebarkan dan bermanfaat ilmu tersebut guna mensejahterakan kehidupan umat manusia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.